Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam acara SOS. Puji Tuhan, sebelum kita melakukan ibadah, mendengarkan firman Tuhan pada minggu pagi ini, kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, pagi yang indah ini Tuhan, kembali lagi kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Engkau sudah bangkitkan kami pada pagi yang indah ini dengan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati. Amen. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan kami mohon, jadikanlah tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik. Sehingga setiap taburan firman Tuhan akan tertabur di tanah hati kami yang baik, bertumbuh, berbuah, guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, kebenaran firman Tuhan pagi yang indah ini kita akan lihat di dalam Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Di sini redaktur Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia LAI memberikan perikop atau judul bacaan Tuhan Gembalaku yang baik. Puji Tuhan, saya akan bacakan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Dan ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan, itulah kebenaran firman Allah yang sudah kita dengarkan. Saudaraku, saya percaya Mazmur 23 ini bukan baru kali ini yang saudara dengar ya. Ini sudah kesekian kali. Tapi pagi yang indah ini ya, kita akan melihat sesuatu yang baru dari Tuhan ya. Sebab setiap kebenaran firman Allah ya yang disampaikan secara berulang-ulang berarti ada sesuatu yang baru yang Tuhan ingin kita tahu dan yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Puji Tuhan, saya akan mulai dengan ayat yang pertama bagian A ya. Tuhan adalah gembalaku ya. Tuhan itu gembala kita. Dari kalimat Tuhan adalah gembalaku, Daud memberikan kesaksian bahwa Daud itu bukan milik keluarganya. Ya. Secara jasmani, secara biologis, Daud itu memang milik Isai ayahnya. Ya. Tetapi dalam pandangan Tuhan, Daud memberikan kesaksian. Siapa Tuhan itu? Tuhan itu adalah gembalanya. Ya. Ini apa yang tersirat di sini? Apa pesan Tuhan di sini? Kalau Daud bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku, kita juga harus berani berkata, saudara, bahwa Tuhan itu adalah gembala kita. Artinya apa? Kita ini bukan hanya milik kedua orang tua kita. Kita adalah milik Tuhan. Amen. Ya, Tuhan serba sekalian alam adalah Tuhan pencipta alam semesta. Memang Tuhan dalam T huruf kecil di dunia ini adalah orang tua kita. Sebab firman Allah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, maka panjanglah umurmu. Itu Tuhan itu wakil, ya, otoritas tertinggi di dunia ini dalam satu keluarga. Ya, orang tua itu adalah wakil dari Tuhan. Ya, dia mendapatkan otoritas dari Tuhan di dunia ini. Dia adalah Tuhan bagi satu keluarga. Ya, kepala keluarga itu adalah otoritas tertinggi dalam satu keluarga. Nah, kalau dalam hubungan dengan Tuhan, Tuhan itu adalah gembala kita. Amen. Maka kita ini adalah miliknya Tuhan, saudaraku. Amin, saudara. Jadi Daud mau berikan pesan ya. Tuhan berikan pesan melalui Daud bahwa orang Israel sebagai umat Allah
satu-satunya hanya mengandalkan Tuhan. Jika kita mengandalkan Tuhan, kebenaran firman Allah katakan apa saudara? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ya. Pengalaman Daud banyak yang dialami dengan Tuhan. Salah satu pengalaman Daud, bagian B ayat ini berkata apa saudara? Takkan kekurangan aku, ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan mengalami yang namanya kekurangan, ya. Kata lain dari kekurangan berarti selalu ada, walaupun jumlahnya mungkin minim dibanding sesuai harapan kita, ya. Tapi kalau kita mau menghargai apa yang ada, ya, apa yang ada, berarti kita setia pada perkara yang kecil. Berarti kita tidak pernah meragukan pemeliharaan Tuhan. Kalau berbicara takkan kekurangan, itu berbicara tentang apa saudara? Kebutuhan hidup ini. Di masa-masa pandemi seperti ini, saudara, segala sesuatu serba sulit. Orang ada yang perusahaan-perusahaan merampingkan perusahaan mereka. Artinya apa? Ada karyawan-karyawan, ya puji Tuhan kalau cuma dirumahkan. Ada PHK secara halus, ya. Ada orang resign dengan sendirinya tanpa diminta perusahaan. Kenapa? Karena sudah sulit. Perusahaan entah di bidang apa, omsetnya menurun, membayar gaji karyawan tidak mencukupi, ya. Terjadilah perusahaan-perusahaan besar pasak daripada tiang. Maka ada banyak perusahaan-perusahaan merampingkan, ya. Nah, saudara yang mungkin mengalami kondisi seperti itu, mengenai perampingan perusahaan, ingat saudaraku, kita masih punya Tuhan. Dia mampu memberi, dia mampu mencukupkan keperluan kebutuhan kita di masa pandemi ini. Jangan pernah khawatir, jangan pernah meragukan kekuatan, kemahakuasaan Tuhan. Dia mampu mencukupkan. Saudara, kata Tuhan mampu mencukupkan. Dia tidak ya, saya baca lagi. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Tuhan selalu menyediakan. Daud memberikan komentar, memberikan pernyataan kepada orang Israel. Tuhan selalu menyediakan. Dia memperkenalkan Tuhan yang kita sembah adalah Yehovah Jireh. Kita ingat pada waktu Tuhan meminta Abraham, ya, memberikan anaknya Ishak. Abraham tidak tawar-menawar. Dia naik ke Gunung Moria. Dia bawa Ishak. Dia korbankan kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Sebelum Ishak, ya, sebelum Abraham menghujamkan pisau yang dipegang kepada di tangannya untuk menghujamkan pisau itu ke dalam tubuh, ya, kepada tubuh Ishak, apa yang terjadi? Tuhan bilang, Abraham, jangan pengapakan anak itu. Telah ku ketahui bahwa engkau takut akan aku. Dan apa yang terjadi? Tuhan bilang, lihatlah ke belakang. Ada seekor domba yang tanduknya tersangkut di belukar. Disitulah Abraham pertama kalinya mendeklar Yehovah Jireh. Bapak kita, Yesus yang kita kenal namanya, dia adalah Yehovah Jireh. Apapun kekurangan yang saudara alami saat ini, dia selalu mengadakan. Ya. Daud berkata dia tidak pernah kekurangan. Ya. Kalau toh kita mengalami kekurangan, ingat, Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus, dia adalah Yehovah Jireh, saudaraku yang kekasih. Ya. Dia selalu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan kita tidak mengenal kata impossible. Manusia mengenal dan terada di memori mereka bahwa ada hal-hal yang impossible, yang mustahil bagi mereka. Tapi tidak dalam kamus Tuhan. Sebab Tuhan itu sumber dan pembuat mujizat. Dia mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, saudara. Ya, mari kita sebagai domba-dombanya Tuhan, jangan pernah meragukan, ya, pemeliharaan Tuhan. Ini berbicara tentang kebutuhan hidup, saudara. Tak kekurangan aku. Ya. Kekurangan itu banyak yang membuat orang seringkali mulai meragukan kuasa Tuhan. Meragukan providensia Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Ya, meragukan mujizat-mujizat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, di dalam Injil Yohanes pasal 6, di mana Yesus membuat mujizat. Bagi orang yang ada pada masa itu, murid-murid Yesus ada tidak percaya. Ya. Orang sekian banyak, 5.000 orang, mau beli di mana roti sebanyak itu untuk menjamu orang sebanyak itu. Tapi ada puji Tuhan, bukan kebetulan ada seorang anak kecil. Ya, mungkin dikasih bekal sama orang tuanya. Atau mungkin orang tuanya ada di situ terpisah dengan dia. Dia diberikan bekal 2 ketul ikan dan 5 ketul roti. Roti pun roti jelai, bukan roti gandum. Itu berarti orang itu, orang kalau boleh dibilang orang miskin, ekonomi lemah. Tapi lihat
Puji Tuhan, ada seorang anak membawa 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Bukan kebetulan. Dan itu diserahkan kepada Yesus. Saudaraku yang kekasih, iman sekecil apapun yang kita miliki, kalau kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan katakan, apabila kamu memiliki iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi nggak kecil seperti bola kasti. Apalagi nggak sebesar buah kelapa. Ya, iman sebesar biji sesawi itu kecil, artinya bulat. Jangan pernah ada keraguan. Jangan pernah ada kekhawatiran, ada kebimbangan, kecemasan dalam hidup kita. Maka iman kita tidak akan berfungsi di hadapan Tuhan. Ketika kita memiliki iman yang penuh, bergantung sepenuhnya, give up kepada Tuhan, maka kita akan lihat mujizat Allah terjadi. Ketika anak kecil ini memberikan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti, Yesus mengangkat kepada Bapa di sorga. Yesus mengucap syukur. Hidup orang percaya pertama harus memiliki iman. Dan kedua, bangkitkanlah rasa syukur kita, mensyukuri semua keadaan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah kamu dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah bagi Allah, bagi kamu di dalam Kristus Yesus, bukan di luar Yesus Kristus. Iman sebesar biji sesawi. Kita hidup dengan ucapan syukur. Bapakku, aku bersyukur. Apa yang aku miliki hari ini, aku percaya Tuhan, Engkau akan limpah ruahkan. Dan puji Tuhan, saudaraku, dari yang kecil menjadi kelimpahan. Cuma 2 ekor ikan, 5 ketul roti, memberi makan kepada 5.000 orang. Ini aneh, tidak masuk akal. Yesus bilang, kumpulkan yang lebih, bukan sisanya. Bukan sisanya. Dari Injil-Injil sinoptik, ada satu Injil yang berkata, ya, kumpulkan lebihnya, bukan sisanya. Tidak masuk akal. 2 ekor ikan, 5 ketul roti bisa memberi makan 5.000 orang. Bagi Tuhan, gembala kita yang baik, tidak ada yang mustahil, saudara. Sepanjang kita tetap hidup oleh iman. Dan kita mau ucap syukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Kita lihat mujizat Allah terjadi. Maka mari di hari-hari ini, saudara, tetaplah hidup oleh iman. Sebab firman Allah berkata, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan adalah gembala kita yang baik. Mujizat demi mujizat diadakan bagi kita. Tidak masuk akal, saudara. Ya, 2 ekor ikan, 5 ketul roti memberi makan 5.000 orang. Masih ada lebih, bukan sisa. Di dalam Yesus tidak pernah ada kata sisa. Di dalam Yesus selalu ada mujizat, selalu baru. Rahmat Tuhan selalu baru. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Ratapan 3 ayat 23-24. Betapa dahsyatnya Tuhan adalah gembala kita yang baik, saudaraku yang kekasih. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kebenaran firman Allah yang kita dengar pagi hari ini membuat kita semakin bergairah dengan Tuhan kita. Sebab Tuhan kita, Tuhan gembala yang baik. Dia mengetahui setiap keperluan kebutuhan kita, saudara. Amin, amin, saudaraku. Kita maju lagi di ayat yang kedua, ya. Ayat yang kedua berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudaraku, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara tahu, domba ini seringkali dijadikan mangsa oleh para serigala maupun harimau, apalagi singa. Ya, domba itu adalah binatang yang lemah, saudara. Dia perlu dilindungi. Di sini dikatakan Ia membaringkan aku. Ada rasa aman, ada rasa ketenangan dengan Tuhan, saudara. Ya, kalau kita bersama Tuhan, bukan cuma kebutuhan hidup kita, keamanan dari segala hal. Kita merasa nyaman di padang yang berumput hijau, bukan rumput yang kering. Kalau kita misalnya mengadakan family gathering, ya, dulu dibilang family day, ya, kita retreat di puncak, kemana saja kita, dan rumputnya hijau, betapa enak kita tiduran di sana, saudara. Tidak perlu dialas karena bersih. Padang itu bersih, tidak ada kotoran, tidak ada debu dari jalan raya. Kita enak tidur, kita aman. Saudaraku, keamanan dalam hidup ini perlu. Keamanan bagi fisik, keamanan bagi roh, bagi jiwa. Hanya ada di dalam Yesus. Di masa pandemi seperti ini, kita seringkali tidak pernah merasa keamanan. Bagaimana kita memikirkan kelangsungan hidup dan sebagainya. Bagaimana kita memikirkan anak-anak kita. Bagaimana kita memikirkan pekerjaan kita. Kita tidak akan bisa dipengaruhi oleh kondisi yang ada, saudara. Ya, jadi orang percaya hanya akan mendapatkan kenyamanan, keamanan di dalam Tuhan. Ya,
Kita perlu merasa nyaman, saudara. Merasa aman. Kalau kita merasa aman, merasa nyaman, saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi? Maka kita akan ada sukacita selalu, ada senang, ada saat kita bisa memuji Tuhan, ya. Sudah kita merasa kebutuhan kita tidak tercukupi, kita terfokus kepada kebutuhan hidup, bagaimana kita merasa aman, bagaimana kita merasa nyaman. Tapi bersama Tuhan ada keamanan, sebab Tuhan menjamin segala keperluan kebutuhan kita. Jadi kita merasa nyaman, merasa aman Tuhan, saudara. Makanya di hari-hari ini tetaplah kita mengandalkan Tuhan, saudaraku. Amin. Nah, kita maju terus, ayat ini berkata bagian B. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Air itu adalah kebutuhan hidup, ya. Kalau kebutuhan hidup kita dari ayat 1 dan ayat 2 tadi dikatakan betapa Allah memperhatikan kebutuhan hidup kita, ya. Nah, ada kata tenang. Kalau tenang itu berbicara masalah jiwa, saudara, bukan masalah fisik, ya. Mazmur Daud juga berkata, Mazmur 62 ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Keselamatan dimaksud di sini bukan hanya keselamatan jiwa, ya, bukan hanya keselamatan kekal. Keselamatan jiwa, di dalam jiwa manusia itu ada terdiri 3 bagian, saudara. Ada pikiran, ada perasaan, dan ada emosi atau tindakan. Bagaimana kita mau merasa tenang kalau kita di luar Tuhan, kita tidak memiliki kebutuhan hidup dan sebagainya. Tuhan yang kita percaya di dalam nama Yesus, Dia menjamin setiap kebutuhan kita secara fisikly. Dan kita akan melihat bagaimana itu akan berdampak kepada jiwa kita, saudara. Kita memiliki ketenangan di dalam Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa memuliakan Tuhan. Kita tidak memusingkan dengan kebutuhan hidup kita. Jadi di dalam kitab Timotius, firman Allah berkata, marilah kita menjadi seperti prajuritnya Kristus. Ya, seorang prajurit apabila masuk ke dalam medan tempur, medan perang, dia tidak memusingkan kebutuhan-kebutuhan hidup untuk keluarganya yang ditinggalkan. Sebab dia tahu komandannya pasti menyediakan semuanya itu, saudara. Bagaimana dengan kita terhadap Tuhan? Ya, dalam perjalanan hidup kita di dalam dunia ini sebagai seorang musafir yang sedang melintasi dunia akan kembali ke rumah kita. Kita keluarga kita di sorga, saudara, ya. Kita cuma musafir. Jangan memusingkan, ya, jangan memusingkan hal-hal yang kita butuhkan. Justru Tuhan sudah siapkan. Ya, dengan di situ kita Tuhan akan memberikan ketenangan, ya. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Di masa-masa seperti ini, di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39, air menggambarkan tentang Roh Kudus, ya. Salah satu lambang yang dipakai Roh Kudus adalah air. Saudara, Dia akan memberikan ketenangan kepada kita. Waktu dialog antara Tuhan Yesus, percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, Yesus berkata, ada waktunya kamu tidak akan menyembah di gunung Gerizim ini maupun di Yerusalem, ya. Orang Yahudi mempunyai kiblat untuk menyembah Allah di Yerusalem, di Bait Allah, ya. Orang Samaria adalah saudara-saudara mereka juga memiliki kiblat kemana untuk menyembah Tuhan, di Gunung Gerizim. Ya, sebab sejarah Gunung Gerizim di mana orang Israel pada zaman masa lampau, di sana 12 ucapan berkat diucapkan oleh orang-orang Israel pada masa itu, para imam, ya. Nah, Tuhan berkata kepada perempuan Samaria ini, ada waktunya orang tidak akan menyembah di gunung ini maupun di Yerusalem. Sebab sudah tiba saatnya sekarang Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar, yang bisa menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, akhir di sini menggambarkan tentang Roh Kudus yang akan mengubah hati kita, yang akan membawa kita mengalir ke dalam hadirat Allah, bisa menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, karena Tuhan mencukupi setiap kebutuhan kita. Dia Yehova Jireh, mampu mencukupkan, menyediakan apa yang kita butuhkan. Maka Dia akan memberikan kita kemampuan untuk menghadap Dia. Roh Kudus akan membawa kita mengalir masuk dalam hadirat Allah, mengucap syukur dengan apa yang kita hadapi di hari-hari ini. Masa pandemi saya tidak tahu, tetapi 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 bagian A berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Masa pandemi tidak lama lagi, saudara. Amen. Sepanjang kita mengandalkan Tuhan dan kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lewat tuntunan Roh Kudus, kita tidak akan melihat hal-hal yang ada yang kita hadapi, ya. Pengalaman-pengalaman orang percaya ketika menghadapi kesukaran, mereka hanya mengandalkan Tuhan, dan luar biasa Tuhan menolong mereka, mencukupkan mereka, bahkan mujizat terjadi dalam kehidupan mereka, saudara.
Sebab itu sebagai orang yang percaya, mari kita tetap andalkan Tuhan. Mengandalkan gembala kita yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan, saya percaya kebenaran firman Allah pagi yang indah ini ya. Dia katakan, ia membimbing aku ke air yang tenang ya. Dan ia menyegarkan, ia membimbing aku ke air yang tenang ya. Jadi saudaraku yang kekasih, kita jangan pernah merasa khawatir, bimbang dan sebagainya menghadap kondisi yang ada ya. Masa pandemi sudah tidak lama lagi. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kolong langit ini tidak pernah yang bersifat kekal. Semuanya temporary, temporer, tidak kekal. Ada saatnya berakhir ya. Ada saya pernah nonton, waktu saya hobi nonton dulu saudara, sebelum kenal Tuhan ya. Saya pernah nonton itu film judulnya Badai Pasti Berlalu. Itu film Indonesia, produk orang Indonesia saudara ya. Saudara, kalau orang dunia saja bisa memberikan judul sebuah film Badai Pasti Berlalu, saya mau katakan di dalam Tuhan, tidak ada yang tidak akan berlalu bagi Tuhan. Ingat Yesus dan murid-murid ketika akan menyeberang danau, apa yang terjadi? Yesus bilang, mari kita bertolak ke Sodang. Ya, apa yang terjadi? Ketika Yesus ada dalam perahu itu, mereka menghadapi badai. Apa yang terjadi, saudara? Karena Yesus ada di situ. Yesus menghardik itu angin reda. Yesus menghardik itu gelombang pun diam dan tenang. Diam dan tenang. Terjadi perjalanan yang enak, yang senang bersama dengan Tuhan. Kita mengalami ketenangan di dalam Tuhan, saudaraku ya. Jadi sebagai orang percaya tetap andalkan Tuhan yang adalah gembala kita. Dia tahu setiap keperluan-kebutuhan kita. Dia tahu kondisi ekonomi kita. Dia tahu kondisi jiwa kita. Itu sebabnya dia menjamin kita dianugerahkan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus lah yang akan menolong kita. Membawa kita mengalir dalam hadirat Tuhan. Jadi kita tidak melihat kondisi di luar. Semua kondisi yang ada di luar tidak akan mampu mempengaruhi kondisi kita. Sehingga kita bisa tenang di dalam hadirat Tuhan. Kita bisa memuji, menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ya, kebenaran firman Allah pagi yang indah ini. Saya percaya minggu depan kita akan lihat hal-hal yang indah yang Tuhan berikan kepada Daud. Dan itu harus menjadi pengalaman kita, saudaraku. Amin. Puji Tuhan, firman Allah saya sampaikan di sini. Saya akan berdoa dan kita akan saya akan akhiri doa ibadah pagi yang indah ini melalui satu pujian kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya akan akhiri khotbah minggu pagi yang indah ini dengan satu pujian kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membiringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan
sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Puji Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kami memiliki Engkau, gembala kami yang baik. Terima kasih Bapa, kami telah dan akan terus mengalami berada dalam keadaan yang tidak kekurangan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyediakan setiap keperluan kebutuhan kami, sehingga kami tidak terpengaruh dengan kondisi yang ada di sekitar kami, sehingga kami boleh dituntun oleh Roh Kudus masuk dalam kehadiran Allah. Kami boleh memuji, menyembah, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang kami selalu alami sampai pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus meteraikan kebenaran firman Allah dalam setiap pribadi kami, dan mari Roh Kudus menolong kami mengaplikasikan apa yang kami imani, kami percayai bahwa Tuhan adalah gembala kami yang baik, yang selalu membawa kami ke dalam masa-masa yang tenang, merasa aman di dalam Tuhan, sehingga kami selalu boleh melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami pada pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus bisa berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.